Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin dimuliakan Allah, ini banyak komen yang terdengar kecil ya. Coba saya cek dulu ya. Cek cek satu dua, lebih besar atau lebih kecil nih suaranya? Mungkin bisa dibantu komentar biar terdengar lebih jelas. Alhamdulillah Ustaz, normal, aman, Lebih normal. normal ya. Ya, alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Ya, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bahagia sekali malam hari ini bisa hadir di antara ayah bunda, Bapak Ibu, solihin solihat semuanya dalam kajian yang diadakan oleh Hamalatul Quran. Kita bersyukur pertama tentunya kepada Allah di tengah hiruk pikuk dunia, kesibukan kita masing-masing. Allah masih beri kita taufik, Allah masih kasih beri kita petunjuk untuk bisa meluangkan waktu dan mengkhususkan waktu untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Ya, semoga saya berdoa kepada Allah, semoga semua kebaikan kembali kepada Pondok Pesantren Hamalatul Quran, semua pengurusnya, mudirul ma'hadnya, asatidahnya, ustazatnya, para santri, santriwati, dan seluruh komite, juga para wali santri dan santriwati yang semoga dikumpulkan Allah selalu dalam kebaikan-kebaikan dan kemudian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridho, rahmat dan ampunannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan malam kita hari ini akan saya mulai dengan sebuah cita-cita besar yang sangat kita harapkan, yang tentunya ingin kita gapai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhimpunnya kita kembali bersama anak keturunan kita di dalam surga. Saya kira setiap ayah dan setiap bunda, setiap ibu dan setiap bapak pasti memiliki cita-cita ini. Kita berhimpun kembali tidak hanya di dunia tapi nanti bersama anak keturunan kita di dalam surga. Sebagaimana kemudian Allah menggambarkan, ternyata memang kejadian dan cita-cita yang seperti ini pasti akan terjadi. Allah katakan misalnya dalam surah At-Tur ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman dan yang mana keimanannya diikuti oleh anak keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah, kami kumpulkan mereka nanti bersama anak keturunannya di dalam surga. Kalau kita buka tafsir ayat ini, surah At-Tur ayat 21, kita akan mendapati salah seorang sahabat mulia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mentafsirkan ini, beliau berkomentar bahwa kalau ada nanti di antara bapak dan ibu, ayah dan bunda yang beriman, kemudian diikuti anak keturunannya dalam keimanan, maka Allah akan menghimpun mereka ke dalam surga. Kata Ibnu Abbas, di surga tingkat yang mana mereka akan dikumpulkan? Sementara kita tahu bahwa surga itu tingkatnya ada 100. Ya, ada berapa? Ada 100. Inna lil jannati mi'atu darajat. Mi'ata darajat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan. Di setelah seorang itu masuk ke dalam 8 pintu surga, di sana ada 100 tingkatan. Ya. Dan yang kata Rasulullah SAW, "Fa'idha sa'altumullah fas'alul firdaus." Kalau kamu meminta kepada Allah, maka mintalah jannah firdaus. Karena jannah firdaus adalah jannah yang paling tinggi. Arahu fauqahu arsyar rahman. Dan aku melihat di atas firdaus itu ada arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita tahu bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Ya, sementara Allah mengatakan orang-orang beriman dan yang anak keturunannya mengikuti dalam keimanannya, nanti Allah akan himpun mereka di dalam
surga. Kata Ibnu Abbas, di tingkatan surga yang mana mereka akan dikumpulkan? Ya, beliau mengatakan, radhiyallahu anhuma, di tingkatan surga yang paling tinggi yang digapai oleh garis keturunannya. Ya, misalnya ayah bunda atau bapak ibu, ada seorang ayah atau seorang ibu yang kemudian dengan izin Allah diizinkan masuk surga dengan rahmatnya, masuk di tingkatan surga nomor 80. Kemudian anaknya ternyata lebih solih daripada dia. Anak keturunannya lebih solih, kemudian dia masuk ke dalam surga, dan anaknya ini diizinkan Allah untuk masuk di tingkatan surga nomor 1 atau nomor 2. Maka kemudian ayahnya, ibunya, ya orang tuanya akan dikumpulkan bersama anak-anaknya di tingkatan surga yang paling tinggi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, apa batasannya? Apa batas minimalnya supaya anak keturunan itu bersambung kepada orang tuanya dalam keimanan? Apa batas minimalnya anak keturunan itu bersambung kepada orang tuanya sebagaimana yang dikatakan Allah di surah At-Tur ayat 21 tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang beriman yang diikuti oleh anak keturunannya dalam keimanan. Apa batas minimalnya anak keturunan itu bersambung kepada orang tuanya? Batas minimalnya ternyata selama orang tuanya senantiasa mendoakan anaknya dan selama anaknya mendoakan orang tuanya. Masya Allah. Ya, makanya kita pernah mendengar ya, ada hadis dari Nabi SAW yang sangat masyhur, idzan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, itu ya. Jika seorang anak manusia meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladin salih yad'ulah, seorang anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya, kan terus mengalir. Ya, jadi parameter bersambungnya keimanan antara orang tua dan anak itu batas minimalnya, kata Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain, adalah ketika atau selama orang tuanya masih mendoakan anaknya, dan selama anaknya masih terus mendoakan atau mengirimkan doa-doa ampunan kepada orang tuanya. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah berdoa saja cukup? Apakah berdoa saja cukup? Ya. Artinya, apakah seorang ayah atau seorang ibu yang penting berwaksiat, nanti kalau ayah, ibu meninggal, kamu doakan banyak-banyak ya nak, biar nanti kalau kamu meninggal juga masuk surga, berkumpul di surga bersama lagi. Apakah itu saja cukup? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Orang tua harus memastikan bahwa anaknya mengikuti dirinya dalam keimanan. Karena hanya anak-anak yang mengikuti orang tuanya dalam keimanan, anak-anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Kalau hanya sekedar wasiat, diiyain sama anaknya, kemudian orang tuanya meninggal, anaknya jatuh dalam sebuah kemaksiatan, tenggelam dalam eh, lautan dosa, dia terus bermaksiat, maka dia tidak bisa mengirim apa doa-doa kebaikan untuk orang tuanya. Berdoa untuk dirinya saja tidak ijabah, apalagi mendoakan orang lain, apalagi orang tuanya. Ya. Maka dari sinilah kemudian kita berpijak bahwa menjadi orang tua harus memikirkan bagaimana kita mewariskan nilai-nilai dasar keimanan atau nilai-nilai dasar pendidikan ya untuk anak-anak kita. Ya, dan nilai dasar pendidikan untuk anak dari orang tuanya itu salah satunya dibahas Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat di surah An-Nisa di ayat ke-9. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaknya, kata Allah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kata Allah, hendaknya para orang tua itu takut kalau meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah di belakang mereka setelah mereka meninggal. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan dua perintah, "Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida."
dan hendaknya mereka, para orang tua, bertakwa kepada Allah, dan hendaknya para orang tua berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi hadirin dimuliakan Allah, kenapa kita harus membahas ayat ini? Para ulama mengatakan, ayat ini adalah ayat yang diletakkan oleh Allah di tengah-tengah pembicaraan tentang warisan. Tentang apa? Warisan. Sementara kita tahu kalau bab warisan itu mesti bab harta. Ayat ini Allah mengatakan, hendaknya para orang tua itu takut meninggalkan anak turunannya di belakang mereka setelah mereka meninggal dalam keadaan anak-anaknya ini lemah. Karena ayat ini berada di tengah-tengah ayat tentang warisan, sebagian ulama mengatakan dan memahami ayat ini dengan makna, jangan sampai orang tua itu meninggalkan generasi di belakangnya atau generasi setelahnya dalam keadaan lemah, yaitu dengan warisan yang sedikit. Ya. Tapi para mufassirin ketika mengartikan atau mentafsirkan ayat ini, mereka juga mengatakan ayat ini bukan hanya berkenaan tentang harta yang sedikit yang ditinggalkan dalam warisan, tapi ayat ini juga berkenaan tentang betapa tidak cukupnya warisan untuk anak kita jika hanya berupa harta saja. Ya. Kalau hanya berupa harta benda saja itu tidak cukup. Kenapa? Karena seberapa banyak harta benda yang kita tinggalkan, ya, seberapa banyak harta benda yang kita tinggalkan, tidak akan pernah mungkin mencukupi kebutuhan anak keturunan kita apabila kita tidak meninggalkan nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai keimanan yang Allah telah tuliskan. Ya. Dahulu di masa khilafah Bani Umayyah, ada seorang raja yang paling kaya, namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Semua ulama sejarah sepakat Al-Walid bin Abdul Malik ini khalifah yang paling kaya raya. Negara makmur, khalifahnya paling kaya, ya. Dan ketika Al-Walid bin Abdul Malik ini di akhir usianya, sebelum beliau meninggal, beliau membagi warisan untuk anak-anaknya yang tertulis di dalam sejarah itu, satu anak itu mendapatkan 40 juta dinar emas. Berapa? 40 juta dinar emas. Satu dinar itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 4/4 gram emas 24 karat. 4/4 sekarang berapa juta ya? Kalau 1 gram sekarang 2 juta, hitung aja begitu ya. Kalau 4/4 kali 2 berarti ya. 4/4 ya sekitar 9 juta. Ya, atau kita bulatkan 10 lah ya. 10 juta misalnya. Kalau satu anak dapat 40 juta dinar, Insya Allah, tabarakallah. 40 juta dinar, 40 juta, kita kalikan berapa tadi? 10 juta. Ya, berarti sudah berapa? Coba, ada yang Ustadz guru matematika nggak di sini? Kita ambil kalkulator ya. 40 juta, ya, 40 juta kali 10 juta. Ya, kali 10 juta. Kalau saya hitung, itu sekitar 400 triliun. Ya, 400 triliun rupiah. Setiap anak dapat 400 triliun. Ya, 400 triliun. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Lalu, singkat cerita, Al-Walid bin Abdul Malik ini digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman ini dalam memerintah lebih baik daripada saudaranya Al-Walid. Kenapa? Karena dia punya yang solih, lagi adil, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita tahu ya, nanti Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah. Ya. Dan Umar bin Abdul Aziz ini adik ipar sekaligus sepupunya Sulaiman. Ya. Nah, hanya problemnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik ini hobi makan. Ya, suka banget makan sehingga kemudian diriwayatkan sekali makan itu dia kuat makan 200 telur, gitu ya. Sampai akhirnya Sulaiman ini punya sepenyakit, dia sakit kolesterol, kolesterolnya tinggi. Usia yang sangat muda, 35 tahun, Sulaiman bin Abdul Malik ini wafat. Ya. Menjelang wafatnya, dia panggil anaknya, Sulaiman bin Abdul Malik.
Kemudian anaknya dipanggil, anaknya masih kecil, dikasih pakaian atau baju khalifah, kedodoran. Kenapa? Karena masih kecil. Ya, diberikan pedang, pedang khalifah, anaknya nggak kuat ngangkat. Anaknya masih kecil-kecil. Ya, sampai kemudian dalam sakitnya itu Sulaiman bin Abdul Malik bilang gini, beruntunglah orang yang ketika mati anak-anaknya sudah dewasa. Ya, karena dia masih sangat muda, anaknya masih kecil-kecil, 35 tahun kan. Kemudian ada penasihat ulama yang ada di sisinya Sulaiman bin Abdul Malik, namanya Imam Roja bin Haywah rahimahullah taala. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik tadi bilang, beruntunglah orang yang ketika meninggal anaknya sudah dewasa, Imam Roja bin Haywah menegur dia, dan Imam Roja bin Haywah berkata kepada Sulaiman, tidak wahai Amirul Mukminin, yang beruntung bukan yang ketika meninggal anaknya sudah dewasa, tapi yang beruntung adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka kemudian Roja bin Haywah ini berkata, maka ringankanlah hisabmu di akhirat nanti dengan menunjuk seorang yang soleh lagi bertakwa setelahmu. Siapa itu orangnya? Kata Sulaiman. Kemudian Roja bin Haywah mengatakan, ya orang yang senantiasa berada di sampingmu, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Awalnya Sulaiman bin Abdul Malik tidak mau mendengar nasihat itu, enggan menyetujui nasihat itu. Ya. Karena apa? Dia punya dua adik lagi, namanya Hisham bin Abdul Malik dan Yazid bin Abdul Malik. Ya, dia berkata, nanti kalau aku berikan kepada Umar, Umar ini adik iparku, nanti adikku Hisham dan Yazid akan berontak. Maka Roja bin Haywah kemudian berkata, kalau begitu sebut saja nama mereka berdua setelah nama Umar. Artinya kalau Umar meninggal, mereka tetap jadi khalifah. Akhirnya dalam wasiatnya dituliskan itu. Umar yang menggantikan, kemudian siapa? Hisham dan Yazid. Tidak lama ternyata Umar bin Abdul Aziz itu memerintah karena banyak yang tidak suka. Umar bin Abdul Aziz itu memerintah tidak sampai 3 tahun, hanya sekitar 2,5 tahun. Ya, Umar ini diriwayatkan, Umar bin Abdul Aziz ya, seorang khalifah yang negaranya sangat makmur dengan keadilan karena beliau adalah orang yang solih lagi bertakwa. Ya, jadi Umar ini diriwayatkan meninggal dalam waktu yang sangat cepat karena diracun dikit demi sedikit di makanan beliau. Ya. Sampai menjelang wafatnya diriwayatkan setelah dihitung hartanya menjelang wafatnya, kemudian eh, beliau ini mengumpulkan anak-anaknya dan memberi wasiat, memberi warisan. Setiap anak itu hanya mendapatkan 8 dirham. 8 dirham apa? Perak. Kalau tadi Al-Walid bin Abdul Malik dapat berapa? 40 juta dinar setiap anak. Di satu anaknya 400 triliun, ya. Kalau Umar bin Abdul Aziz, satu anaknya dapat 8 dirham. 8 dirham itu 3,5 gram perak. 3,5 gram perak tuh kalau hari ini 80.000. Berarti kalau 8 kali 8 ya 8 kali 8 itu berarti sekitar berapa? 640.000. Satu anak dapat 640.000 rupiah. Tidak sampai 1 juta. Ya. Kemudian adik iparnya siapa? Umar bin Abdul Aziz itu berkata, namanya Maslamah bin Abdul Malik. Maslamah ini seorang yang tidak pernah tinggal di kerajaan. Dia selalu melancong berjihad ya ke daerah Turki, ke daerah utara lah ya. Maslamah bin Abdul Malik ini ketika tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz hanya membagikan 8 dirham saja kepada setiap anaknya, kemudian Maslamah ini berkata, wahai Amirul Mukminin, janganlah kamu terlalu tega terhadap anak-anakmu. Sungguh kamu sangat tega kalau satu anak hanya dapat 8 dirham. Karena memang hartanya Umar bin Abdul Aziz hanya itu. Maka wasiatkanlah saja anak-anakmu ini kepadaku, kata Maslamah bin Abdul Malik. Karena sesungguhnya aku ini satu-satunya pangeran Bani Umayyah yang tidak hidup dengan harta kerajaan. Aku seorang pedagang dan aku seorang saudagar. Uangku banyak, kata Maslamah bin Abdul Malik. Kemudian Umar mendapatkan komentar itu dari saudaranya Maslamah bin Abdul Malik. Umar tersenyum, kemudian beliau berkata, aku sudah menitipkan mereka anak-anakku pada yang lebih kaya daripada engkau. Mas Lama nggak terima. Siapa yang lebih kaya daripada aku? Aku ini satu-satunya pangeran yang saudagar. Kemudian
Umar berkata, ada yang lebih kaya daripada engkau. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai Maslamah, daripada kamu repot-repot, sibuk-sibuk mengurus anakku, maka sibukkanlah dirimu sibukkanlah kamu mengurus dirimu sendiri. Ya, sudahkah kamu siapkan jawaban? Nanti kalau kamu ditanya, ya, maka sibukkanlah dirimu dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kata Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan 20 tahun kemudian, ya, 20 tahun setelah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, ya, Bani Umayyah itu tumbang, ya, dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Anak-anaknya Al-Walid bin Abdul itu menjadi buronan, pelarian, dan mengemis untuk menyambung hidupnya. Sementara anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz, ya, diriwayatkan menjadi pembayar-pembayar zakat terbesar di zamannya. Ya. Kisah singkat ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa tidak cukupnya orang tua itu kalau hanya menjadikan warisannya hanyalah harta benda saja, ya. Atau tidak cukup seorang ayah dan seorang ibu itu hanya memikirkan ada warisan, ya. Harus ada warisan-warisan nilai pendidikan, nilai keimanan yang harus kita turunkan untuk anak keturunan keturunan kita. Dan itu ternyata bukan tugasnya Ustadz Pondok, ya. Mewariskan nilai-nilai keimanan itu tetap tugas fardu ainnya ayah dan ibu, ya. Siapa yang bertugas mendidik anak, ayah atau ibu? Jawabannya, Pak, ibu atau ayah? Oh, ayah kan tugasnya mencari nafkah yang halal, Ustadz. Berarti istri saya dong, Ustadz. Ibu dong. Jawabannya, siapa yang bertugas mendidik anak, mewariskan nilai-nilai pendidikan kepada anak? Jawabannya ya dua-duanya, ya. Dua-duanya. Makanya ada istilah kan al-ummahatu al-madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Tapi ada lanjutannya itu. Wal aba'u mudiruha. Dan ayah itu mudir ma'hadnya, gitu ya. Tidak hanya mudir ma'had, dia ngerangkep tukang kebunnya, ngerangkep penjaga pondoknya dan semuanya. Itu ayah, ya. Makanya mendidik anak itu tugas keduanya, ya. Itulah mengapa Al-Qur'an itu selalu membicarakan tentang percakapan antara anak dan ayah, ya. Kenapa tidak pernah ada percakapan antara anak dan ibu? Selalu anak dan ayah, ya. Jawabannya karena seorang ibu itu tidak perlu diajari oleh Al-Quran untuk bercakap-cakap dengan anaknya. Karena ibu itu sudah secara otomatis ngajari anak. Sedangkan bapak-bapak, ya, biasanya punya waktu dan punya momen yang sedikit dengan anaknya. Ya, maka pastikan seorang ayah itu walaupun waktunya sedikit, tapi jadikan momen itu momen yang sangat bermakna bagi anak-anaknya. Ya. Makanya harus bagi tugas. Al-Quran itu kan mengajarkan kita, seorang ibu itu mendidik dalam mengajarkan nama-nama yang baik kepada anaknya kan. Kosakata-kosakata yang baik, hazanah-hazanah, kalimat-kalimat yang baik. Makanya ibu itu semakin cerewet, semakin cerdas anaknya. Karena neuron yang ada di otak ini betul-betul bersinar ketika apa? Seorang ibu itu banyak berceloteh di depan anaknya, tentu dengan kalimat-kalimat yang baik. Sebaliknya seorang ayah itu bukan diciptakan Allah dan ditugasi Allah bukan untuk mengenalkan kosakata-kosakata, tapi ayah itu lebih mendidik tentang seni-seni kehidupan atau nilai-nilai kehidupan. Ya, makanya lihatlah dalam percakapan ayah dan anak dalam Al-Quran kebanyakan kan perkara-perkara yang sifatnya nilai kehidupan saja. Misalnya Luqman tuh ya, Luqman kepada putranya, surah Luqman di di apa lembar kedua itu ya. Itu kan nilai-nilai kehidupan semua. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Dan Ibrahim juga, ya. Ibrahim di ya bunayya apa ro- eh, ini gimana itu
dalam surah Saffat itu disebutkan percakapan antara Nabi Ibrahim dan putranya, ya, di ayat 100-an itu ya. Oh ya, falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fandur madza tara. Ya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya. Jadi percakapannya percakapan-percakapan singkat, tapi percakapan-percakapan yang apa? Yang bermakna gitu. Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti, ya. Makanya kedua dua fungsi ini, ayah dan ibu ini memang harus benar-benar berusaha untuk apa? Ayah dan ibu ini berusaha untuk mendidik anaknya dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Kapayunan ibu, Ta'ala. tepatos ka Bapak Ibu yang dimuliakan ang subaw. Allah, ya tolong Ito po, ya. Afwan Ustadz, suaranya Kak termute kain iya. dihidupkan Oh Ustadz. ya, syukuran. Baik. Eh, Nilai dasar apa? Nilai dasar pendidikan apa yang harus diwariskan kepada anak-anak kita? Sementara kita tahu bahwa tugas pendidikan itu tugas ayah dan tugas ibu. Ya, bukan tugas ibu saja atau tugas ayah saja. Dua-duanya diberikan Allah Subhanahu wa taala bekal untuk mendidik anaknya. Ya tadi ya, seorang ibu dengan mengenalkan banyak kosakata, khazanah-khazanah, kemudian kalimat-kalimat yang baik, seorang ayah dengan seni dan nilai kehidupan, ya. Lihat percakapan antara Rasulullah dan Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas membonceng binatang tunggangan Rasulullah. Rasulullah bilang, ya gulam ihfadillah yahfadka. Gitu aja. Jadi kalau ayah itu ngomongnya sedikit tapi masuk gitu, bermakna. Dia tidak hadir di setiap saat, tapi dia selalu ada ketika dibutuhkan. Itu ayah. Ya. Jadi kalimatnya hanya ihfadillah yahfadka. Jaga Allah agar Allah menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallah firraha, ya'rifka fi syiddah. Ya, kenali Allah di masa mudahmu, insya Allah akan mengenalimu di masa sulitmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka hari ini muliakan Allah, kalau kita berbicara tentang nilai dasar pendidikan yang harus diwariskan kepada anak, maka apa itu nilai dasarnya? Dua saja. Sebagaimana yang dituliskan tadi dalam ayat-ayat warisan tadi, Allah tutup ayatnya kan dengan fal yattaqullaha wal qulu qawlan sadida. Ya. Yang pertama fal yattaqullaha, nilai dasar pendidikan yang harus diwariskan kepada seorang anak dari orang tuanya kepada anak dari orang tuanya adalah satu fal yattaqullaha, yaitu ketakwaan. Nah, biar kita bisa mewariskan ketakwaan, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita sendiri bertakwa kepada Allah kan gitu. Makanya perintahnya kan falyattaqullah itu kan untuk orang tuanya dulu, bukan untuk anaknya. Hendaknya orang tua itu bertakwa. Apa itu takwa? Ya. Apa itu takwa? Jadi kita harus ya harus berusaha mensolihkan diri kita dulu dan pasangan kita. Kalau kita ingin anak-anak kita solih, ya kita dulu harus menjadi teladan yang baik. Ya, harus menjadi teladan yang baik. Dan teladan pertama adalah teladan ketakwaan. Ya. Nah, takwa itu apa sebenarnya? Ya, banyak ulama bersepakat mengartikan takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi gitu ya. Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan atau meninggalkan larangan. Tapi ada makna takwa yang lebih sederhana daripada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan itu kan kayaknya kok berat sekali gitu ya. Ada makna yang lebih sederhana dan lebih mudah dipraktekkan, yaitu makna yang disebutkan oleh seorang sahabat mulia namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, imamnya Masjid Nabawi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Suatu hari Umar bertanya kepada imamnya Masjid Nabawi ini, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Ubay, menurutmu apa makna takwa itu?" Maka kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah kau berjalan di suatu jalan yang banyak halangannya, banyak onak durinya, sedangkan ketika kamu berjalan di tempat itu cahayanya sangat remang-remang, gelap gulita. Ya, kalaupun terlihat hanya terlihat berapa meter di depan saja. Sedangkan kita tahu di situ banyak lubangnya, banyak durinya, banyak binatang buasnya. Kamu pernah berjalan di tempat seperti itu enggak, Amirul Mukminin?" Kata Ubay bin Ka'ab. Maka Amirul Mukminin kita tahu sendiri ya kelasnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia yang membuka Persia, dia yang membuka Baitul Maqdis. Persia dan Romawi dibuka oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu berkata begini, tentu, tentu aku pernah ya berjalan di tempat yang semacam itu. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, apa yang kau lakukan di jalan semacam itu, wahai Amirul Mukminin? Maka kemudian Umar berkata, ya tentu aku berhati-hati ya karena banyak lubangnya, banyak binatang buasnya, jalannya gelap, aku berhati-hati. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, itulah takwa. Takwa itu kalau disingkat dalam satu kata, maka makna yang paling mendekati adalah berhati-hati. Maka menjadi orang tua ya harus menjadi orang tua yang berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena Allah melihat kita. Kenapa berhati-hati? Karena janji kita kepada Allah bahwa kita senantiasa ingin jadi hamba yang taat kepada Allah. Kenapa berhati-hati? Karena kita senantiasa memperhitungkan bekal yang kita bawa untuk akhirat kita. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena kita punya PR, yaitu mempertahankan keimanan kita dalam keistiqomahan. Ya. Maka bagi seorang hamba itu ketika perintahnya adalah falyattaqullah, maka makna yang paling mudah mengartikan falyattaqullah itu adalah kehati-hatian. Ya. Dengan kehati-hatian itulah kemudian nanti kita akan lebih bijak dalam memilih, dalam mendidik, dalam berperilaku, dalam berucap, dalam memberi statement, dalam merespon sesuatu. Ya, berhati-hati itu artinya menimbang-nimbang, hadirin. Ya, dalam muhasabah kita menimbang-nimbang, apakah bekal kita sudah cukup. Kalau kesimpulannya sudah cukup, pasti itu kesimpulan yang salah. Ya, karena dalam menimbang-nimbang atau dalam bermuhasabah itu kesimpulannya pasti dua. Amal saya masih kurang, dosa saya terlalu banyak. Kalau kita sering berhati-hati, biasanya kesimpulannya dua itu. Amalan saya masih kurang, dosa saya terlalu banyak. Kalau hasilnya amalan saya terlalu banyak, dosa saya masih kurang, lah ini berarti muhasabahnya masih ada yang salah itu. Ya, harus diulang lagi. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita? Ya. Parameter kehati-hatian itu dua. Apakah ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Jadi kehati-hatiannya seorang ayah dan seorang ibu dalam mendidik itulah ketakwaan. Ya. Kalau ayah dan ibunya adalah orang yang bertakwa, insya Allah anak dan keturunannya nanti akan menjadi anak-anak yang bertakwa. Karena ya, kalau kita berbicara pendidikan hari ini, maka metode pendidikan yang paling baik hari ini di tengah gerusan zaman yang sangat cepat, disrupsi digital, teknologi hari ini, AI yang begitu dahsyat, ya, maka hari ini yang tidak bisa ditiru AI hanya satu, yaitu apa? Pendidikan keteladanan, ya, pendidikan keteladanan. Orang tua harus jadi teladan, karena orang tua itu ibarat benda. Anak itu ibarat bayangan. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Tapi kalau bendanya bengkok, bayangannya apa lagi? Ya. Maka yang pertama, nilai yang harus diwariskan itu adalah apa? Eh, adalah takwanya kita kepada Allah. Ya. Dan itu dimulai dengan keteladanan. Baru setelah itu apa? Wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya dia berkata atau hendaknya mereka para orang tua berkata dengan perkataan yang lurus, perkataan yang jujur, ya.
perkataan yang jujur ini apa yang dimaksud di sini? Ya, para ulama mengatakan yang pertama adalah urusan akhlak. Ya, lagi-lagi keteladan. Ya, bagaimana orang tua itu menjadi menjadi tolak ukur atau role model bagi anak-anaknya dalam urusan akhlak. Ya, dan urusan akhlak itu representasinya adalah apa? Lisan. Ya, lisan. Makanya para ulama mengatakan lisan itu gayungnya hati. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tidaklah bisa istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Tidaklah bisa hati seorang hamba itu istiqomah sampai lisannya istiqomah. Ya. Jadi eh, attitude atau sikap, akhlak, perangai seorang hamba itu bisa dilihat dari cara dia bertutur kata. Makanya yang disentil sama Allah kan fayaqulu qaulan sadida, ya. Yang disentil pertama adalah urusan lisannya, ya. Urusan lisan. Jadi hadirin muliakan Allah, setelah urusan takwa, yang kedua adalah urusan akhlak, ya, urusan akhlak. Kalau mengartikan wal yaqulu qaulan sadida itu satu akhlak, yang kedua rasa syukur, ya, rasa syukur. Nah, rasa syukur ini juga orang tua hendaknya melatih diri untuk bersyukur memiliki anak. Ya, karena waktu itu sangat cepat ya. Nanti para ayah tentu sekarang sudah merasakan ya, anak sudah berpisah dari rumah yang dulu masih lucu-lucunya gitu ya. Ya. Nah, makanya salah satu cara untuk mengungkapkannya dengan rasa syukur. Rasa syukur itu minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah Allah kasih saya karunia anak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secapek-capeknya Anda mendidik anak hari ini, secapek-capeknya seorang ayah mencari rizki yang halal untuk anaknya, masih lebih capek pasangan suami istri yang sudah doa berpuluh-puluh tahun belum dikaruniai anak. Jadi hari ini kalau Anda dikasih anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri itu. Cara mensyukurinya yang pertama dengan ungkapan cinta. Kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita ini kan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin minimal sehari 17 kali kan. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, alhamdulillahirabbil alamin itu ungkapan cinta. Ar-Rahmanir Rahim itu ungkapan harap, roja. Maliki yaumiddin itu ungkapan khauf, takut, gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan setelah bertakwa adalah memberikan contoh akhlak yang terbaik. Kemudian ya, wal yaqulu qaulan sadida itu apa? Meningkatkan rasa syukur kita. Dan meningkatkan rasa syukur kita itu dengan dua cara. Makanya sebenarnya intinya, hadirin, inti dari pendidikan orang tua ke anak itu kalau saya singkat ya dari dua ini, kalau kita buka kitab-kitab tarbiyah taklim dan pendidikan orang tua, parenting, itu selalu berpusat pada tiga hal. Satu, orang tua sebagai teladan, ya. Jadi pendidikan orang tua kepada anak itu tiga aja sebenarnya intinya semuanya. Satu, orang tua harus bisa jadi teladan yang baik untuk anaknya. Ini tidak bisa digantikan robot, tidak bisa digantikan AI, ya, keteladanan ini. Kemudian yang kedua apa? Ya, yang kedua ini bentuk syukur, ya. Yang kedua dan yang ketiga ini bentuk syukur. Yang kedua, orang tua harus memastikan bahwa ya makanan yang dimakan oleh anak dan istrinya, seorang suami terutama ya bil khusus, harus memastikan makanan yang dimakan oleh anak istrinya adalah makanan yang halal atau berasal dari harta yang halal atau pekerjaan yang halal. Inti pendidikan itu ini, ya. Yang kedua, ya, maka usikum wa nafsi bitaqwallah, para ayah, para suami harus senantiasa bersyukur kepada Allah dengan nikmat anggota tubuh yang Allah amanahkan dengan mencari rizki yang halal, lagi thayyib untuk anaknya. Kita masukkan anak kita di pesantren tahfidz, tapi kalau harta pekerjaan yang kita ikhtiarkan berasal dari hal-hal yang syubhat dan haram, tidak ada artinya. Hafalan hanya sekedar diingatan saja, nanti gampang lupa, hilang keberkahannya. Ya, karena apa? Makanan yang haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak mungkin bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, inti pendidikan masih dalam konteks wal yaqulu qaulan sadida. Dengan syukur tadi, yang pertama itu memastikan bahwa makanan yang masuk ke dalam perut dan lambung anak kita apa? Tidak berasal dari yang haram atau memastikan pasti itu halal. Kemudian yang ketiga adalah
lisan yang tidak pernah kering dari mendoakan hidayah untuk anak-anaknya. Ya, jadi bentuk wal yaqulu qaulan sadida itu doa. Ya, wal yaqulu qaulan sadida itu doa. Makanya usikum wa nafsi bitaqwallah, kalau ayah bunda hari ini dikarunia Allah anak dua, yang satu sudah nampak secara zahir kesalihannya, yang satu kok masih rewel, masih nakal, masih belum bisa diatur, jangan hanya doakan yang masih nakal, tapi doakan juga yang yang sudah soleh. Yang sudah soleh didoakan istiqomah, yang belum soleh didoakan agar dia jadi anak yang soleh. Jadi semua didoakan, semua ditirakati. Semakin kita punya anak, semakin kita harus banyak tirakat, harus banyak ibadahnya. Ya, agar kemudian ibadah-ibadah itu menjadi wasilah, dan semua ulama ijma ya, boleh kita bertawasul dengan amalan soleh kita untuk mendoakan anak-anak kita, ya, untuk mendoakan anak-anak kita. Ada satu riwayat dari seorang tabi'in mulia namanya Sa'id bin Musayyib. Beliau ini 40 tahun, ya, tidak pernah sholat berjamaah melihat punggung jamaah yang lain. Coba Anda bayangkan, 40 tahun tidak pernah sholat berjamaah melihat punggung jamaah yang lain. Artinya apa? Kalau tidak beliau imam, kalau tidak imam, pasti beliau istiqomah di shaf awal. Karena nggak pernah melihat punggung jamaah lain. Selama 40 tahun, tidak pernah putus. Kemudian beliau bilang kepada anaknya, ya, wahai anakku, sesungguhnya aku sholat seperti ini li ajlika ya bunaya. Ya, semata-mata untukmu. Maksudnya bukan sholat untuk anaknya, ya, tapi sholat ini aku bertawasul dengan amal soleh untuk kesolehan dirimu. Ya, makanya doa orang tua itu bagian dari tarbiyah pendidikan, mewariskan keimanan kepada anaknya. Ya, jadi doakan rata diri. Jangan satu saja doakan, doakan semuanya. Satu-satu sebutkan namanya. Tawasuli dengan amalan soleh dan ketaatan. Ya. Maka hadirin memuliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi kurikulum pendidikan anak itu sebenarnya dua itu. Falyattaqullaha wa yaqulu qaulan sadida. Falyattaqullaha, orang tuanya harus mulai bertakwa dulu, mensolihkan diri dan pasangan, kemudian menjadi teladan yang baik dalam ketakwaan. Wal yaqulu qaulan sadida itu tadi, satu, dia bersyukur atas nikmat anak yang Allah berikan dengan cara yang baik, mencari rizki yang halal, ya. Kemudian yang kedua apa? Dia memastikan bahwa apa? Lisannya tidak pernah kering dari mendoakan hidayah, petunjuk untuk anak-anaknya. Ya, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Ini mungkin pengantar dulu ya, pengantar dari apa yang Al-Fakir sampaikan tadi. 45 menit, ini sudah 53 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mungkin nanti bisa dibantu oleh host kita malam hari ini, Ustadz yang bertugas. Kalau ada pertanyaan, tanya jawab, kami masih bisa ada waktu untuk kami persilahkan. Silahkan saya kembalikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz Umair Khas yang telah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Mungkin beberapa ada yang sudah saya ringkaskan juga. Sehingga sekarang kita sudah tiba pada kesempatan yang berikutnya, yakni untuk sesi tanya jawab ya kepada Bapak Ibu wali santri ataupun alumni yang ikut hadir pada kesempatan kajian malam hari ini. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya kepada beliau terkait materi khususnya, bisa menyampaikan secara langsung, silakan, atau mungkin bisa melalui chat ya, dituliskan pertanyaannya. Silakan. Boleh. Assalamualaikum Ustaz, bertanya Ustaz, izin. Baik, pertanyaan pertama silakan dari wali santri Aisyah ya. Iya Ustaz. Baik, tafadhol. Langsung saja. Assalamualaikum. Bagaimana jika ada kasusnya seperti ini Ustaz? Ada orang tua yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesolihannya. Namun di sisi lain dari sekian anaknya ada satu yang tampak tidak terlihat solihnya. Apakah nanti di hadapan Allah ketika satu anak ini tidak soleh, dia akan bertanggung jawab terhadap dosa-dosa yang
yang dilakukan oleh anak ini, dan kenapa itu bisa terjadi saat Sat? Ya, Itu aja saat. ya, barakallahu fikum. Eh, dengan Pak Farid ya, nama yang tertera Pak Betul. Farid. Barakallahu fikum Pak Farid. Ada di kota mana Pak Farid? Di Jakarta saat. Di Jakarta, barakallahu fikum. Ya. Jadi kita harus tahu dulu sifat-sifat anak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi tidak semua anak itu jadi qurratu a'yun, ya. Jadi anak itu Allah kasih sifat dalam Al-Quran, setidaknya ada 4 sifat. Sifat yang pertama itu ada anak yang menjadi perhiasan, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dan dijadikan perhiasan untuk manusia kecintaannya kepada eh, kepada pasangannya dan kepada anak-anak, ya. Jadi memang ada anak itu yang jadi perhiasan untuk orang tuanya. Makanya banyak, tidak sedikit orang tua itu yang rela menjelek-jelekkan dirinya demi anaknya. Contoh, ya nggak apa-apa lah saya pesek, yang penting anak saya mancung gitu ya. Ya apa-apa lah saya hitam, yang penting anak saya putih. Itu kan eh, bukan menunjukkan dia ingin membuka aib dirinya, bukan. Tapi dia sangat bangga dengan anaknya, sehingga kemudian apa? Anaknya itu menjadi perhiasan hidup dalam hidupnya. Tapi kadang ada anak juga itu yang menjadi fitnah bagi orang orang tuanya, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hidup ini kan anginnya tidak bertiup sesuai dengan keinginan kita, ya. Kadang ada anak-anak yang kemudian lahir dalam keadaan yang diuji gitu ya, diuji secara fisik, diuji secara kesehatan, dan itu fitnah bagi orang tuanya, ujian bagi orang tuanya. Tapi kadang ada yang ketiga yang qurratu a'yun tadi, ya, dia mewarisi kesalihan orang tuanya, kemudian apa? eh, dia jadi anak yang solih, yang sebagaimana doanya ibadur rahman ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, dia menjadi penyejuk mata dan hati orang tuanya. Dan juga ada sifat yang keempat dalam Al-Qur'an, itu juga disebutkan ada anak-anak itu yang menjadi musuh bagi orang tuanya, ya kan? Ada yang aduwwal lakum fahdharuhum, ya, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu nanti apa? Ada yang jadi musuh bagi kalian, ya. Musuh itu dalam artian bukan kemudian orang tuanya tidak mendidik sejak awal. Kadangkala orang tuanya yang mendidik mendidik dia, tapi memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Supaya Allah tahu batasan kesabaran orang tuanya, ya. Jadi sebelum kita membahas diri kita, kalau misalnya Allah takdirkan kita punya anak kok belum terlihat tanda-tanda kesalihannya secara dohir itu, ya, ya jangankan kita, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam saja punya anak Kan'an kan, ya. Padahal Nabi Nuh itu apa? Pemimpinnya ulul azmi, ya. 5 Nabi ulul azmi itu Nabi Nuh yang kemudian diuji Allah dengan anaknya. Artinya setiap cerita kehidupan itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan kala apa berjalan sesuai dengan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita hanya akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah pada hal-hal yang ada dalam kendali kita saja. Ya, apa yang ada dalam kendali kita? Ya, pendidikan yang kita wariskan kepada anak kita sampai persiapan masa baliknya itu yang akan dimintakan tanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti dia sudah balik, kemudian dia memilih jalannya sendiri, walaupun kita tetap berikhtiar untuk membantu dia, menunjuk ke dia jalan yang benar, sampai kemudian Allah katakan kita sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan tadi, ya, mengarahkan dia dalam kebaikan, misalnya sudah di luar kendali kita, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan melihat itu sebagai hujah, ya, seperti itu. Jadi bukan serta-merta orang tuanya pasti bertanggung jawab, tapi kalau orang tuanya sudah menempuh jalan pendidikan atau mewariskan nilai-nilai pendidikan yang sesuai dengan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ya kalau dia sudah masuk di usia balik, maka lihat pendidikan itu dimulai 7 kali 3 kan, 7 pertama, 7 kedua, 7 ketiga. 7 pertama, perlakukan anakmu seperti raja. Artinya dia butuh kasih sayang, perhatian, asupan, sentuhan fisik dari orang tuanya. 7 kedua itu usia prabalik. Ya, perlakukan anakmu seperti seorang tawanan perang. Jadi sudah ada reward, sudah ada punishment. Jadi kalau sholat, ya dikasih reward penghargaan. Kalau dia tinggalkan sholat, mulai
Mungkin lihat hadis Nabi SAW. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk sholat itu kan usia 7. Jadi sudah mulai 7 kedua tuh. Ya, muru abna'akum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah dia. Punishment. Walaupun bukan pukulan yang melukai ya, tapi pukulan yang mendidik. Ya, ketika usia sudah 10 itu mempersiapkan masa masa balik. Baru nanti tujuh ketiga itu ya 15 ke 21 perlakukan anakmu seperti sahabat. Ya, inilah yang kemudian tadi nilai-nilai kehidupan, seni-seni kehidupan itu mulai diwariskan ayahnya di usia-usia ini ya. Mulai sharing pengalaman dan lain sebagainya. Karena dia sudah siap secara balik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya Pak Farid, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Sekarang Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat. Em, Pertanyaannya adalah, Afwan Ustaz, bagaimana memberikan support ke anak dalam mencari ilmu agama agar mereka bisa mencintai belajar ilmu agama dan ada giroh di hati mereka dalam mengamalkannya dengan penuh kesadaran. Dan mungkin pertanyaan dari Ummu Sabrina, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama tentu teladan ya. Teladan. Kalau anak kita ingin cinta ilmu, orang tuanya harus cinta ilmu. Ya, jangan anak kita di pesantren kan orang tuanya tidak pernah belajar ilmu. Ya, makanya ini salah satu saran yang disiapkan oleh Ustadz Cecep dan para asatidzah ya. Ada rutinan bulanan ini dalam rangka apa? Kita orang tua juga ikut mencintai ilmu tentu ya. Karena sekali lagi, orang tua itu benda, anak itu bayangan. Ya. Tidak mungkin kita ngimpi anak kita rajin sholat ke masjid kalau kita tidak pernah sholat. Gitu ya. Tidak mungkin anak kita ini rajin baca kalau kita tidak pernah menambah ilmu. Ya. Seringkali ya ulama itu lahir dari dua cara. Kan tadi pertanyaannya pingin jadi anaknya biar soleh, biar paham agama gitu kan. Seringkali ya ini adat kulturnya para ulama, budaya para ulama itu seringkali muncul dengan dua dua pola. Satu, orang tuanya ulama. Kalau di Jawa itu ada istilah kiai sama gus gitu ya. Walaupun tidak semua gus jadi kiai gitu ya. Cuman biasanya ulama itu karena ayahnya ulama atau ibunya ulama. Muncullah kemudian anaknya ulama. Atau yang kedua, ayah ibunya bukan ulama. Tapi sejak kecil anak ini memang dikondisikan di lingkungan ilmu. Ya. Dan ini termasuk ikhtiar Bapak Ibu semuanya. Masukkan anaknya di pesantren yang eh, luar biasa ini, ya kita berharap ya hari-harinya itu hari-hari ilmu gitu ya. Hari-hari yang dekat dengan ilmu, dekat dengan ahlul ilmi gitu ya. Yang dibicarakan itu urusan ilmu. Nah, seperti itu. Ya. Enggak lagi-lagi dua berarti faktornya. Satu keteladanan, yang kedua adalah lingkungan. Ya. Itu yang kemudian perlu diikhtiarkan ya. Keluarga harus disiapkan menjadi keluarga ilmu. Di antara ikhtiarnya ya tadi, keluarga ilmu itu satu, ya. Harus ada perpustakaan di rumah, ya. Ini penting ya. Jadi para ulama itu bilang kalau ada satu ruangan di rumah kita yang tidak ada bukunya, itu seperti kita makan sate tanpa daging. Jadi cuman tomat sama kubisnya saja sama tusuknya saja, nggak ada dagingnya, gitu ya. Jadi keluarga ilmu itu harusnya ada buku di rumahnya. Ya, kemarin yang sempat ramai itu ya, ada wakil rakyat yang rumahnya dijarah tapi tidak pernah kelihatan bukunya itu ya. Ya itu juga sindiran ramai itu di media sosial kan, ya. Jadi harus ada buku. Itu bagian dari kita membuat peradaban ilmu ya di rumah ya. Kemudian harus ada waktu khusus sekeluarga datang ke majelis ilmu, ya. Sejak kecil anak-anak kita ya yang masih kecil-kecil bawa ke majelis ilmu di bangku suruh duduk biar dia akrab dulu dengan ilmu. Hari ini mengapa banyak anak-anak yang tidak kerasan atau takut masuk ke majelis ilmu karena orang tuanya tidak membiasakan. Ya, seperti itu ya. Kemudian ya tadi di antara ikhtiarnya tadi membuatkan lingkungan ilmu untuk anak kita salah satunya memasukkan ke ya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu hal-hal yang kemudian mungkin bisa diikhtiarkan selain tiga tadi ya. Tiga tadi itu paling utama itu. Teladan, makanan yang halal, yang ketiga doa yang tidak pernah putus. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah.
Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan dari Umu Sabrina ya, dan sudah saya ringkaskan juga jawabannya. Barangkali ada yang lain. Secara waktu kita mungkin masih ada tersisa kurang lebih 5 menit lagi. Barangkali jika ada Bapak atau Ibu Wali Santri yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Begitu. Apakah masih ada? Atau sudah memahami? Tidak ada di chat? Oh, sudah ada jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Barangkali ada yang ingin menanyakan kembali kepada beliau. Oh iya, dari Ibu Rani. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz dan seluruh jamaah yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya ingin meminta saran dan masukannya. Saya mempunyai anak dari SMP hingga SMA, sekarang di pondok. Santri ya, perempuan. Sekarang kelas 3 dan persiapan untuk menuju pendidikan yang lebih atas, mau kuliah. Tapi si anak ini sudah merasa bosan dan jenuh tinggal di pondok. Dan malah yang kepikiran olehnya itu ingin kuliah di negeri, di universitas negeri. Bagaimana masukannya untuk saya orang tua untuk menjelaskan kepada anak kalau saya inginnya itu ke Mahad gitu yang sesuai jalurnya dari pondok. Sayang kalau ke kuliah-kuliah negeri gitu, Ustadz. Mohon masukannya dan sarannya untuk kami orang tua. Ya, boleh saya jawab, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini pendapat saya pribadi ya. Nanti mungkin Ustadz Cecep dan Asatidah juga bisa menambahkan gitu ya. Dalam pendidikan orang tua kepada anak, ya, di antara kegagalan pendidikan orang tua kepada anak adalah gagalnya kita menemukan potensi anak dan bagaimana orang tua memaksakan potensi sesuai dengan keinginan orang tua. Itu termasuk kegagalan pendidikan. Ya. Nah, yang benar gimana Ustadz? Dalam mendidik anak, kewajiban kita itu bukan memaksakan potensi. Kewajiban kita adalah menemukan potensi anak kita. Kemudian kita mendukung potensi itu agar melejit sesuai dengan fitrahnya. Ya, karena sekali lagi kita harus tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, setiap anak itu diciptakan Allah memiliki potensinya sendiri-sendiri. Ya. Sehingga kemudian sebagaimana kemudian Imam Malik juga mengatakan kan innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sungguhnya Allah itu membagi potensi amal sebagaimana Allah membagi rata rezeki. Setiap anak itu walaupun lahir dari air yang sama dan dari rahim yang sama, mereka diciptakan Allah dengan potensi yang berbeda-beda. Anda bisa perhatikan tuh. Anak pertama dengan anak kedua pasti beda potensinya. Tidak mungkin sama plak. Ya, mungkin yang anak pertama sangat tekun di pesantren gitu ya. Anak yang kedua mungkin tidak kerasa di pesantren, itu wajar, sesuatu yang wajar. Maka tugas orang tua adalah menemukan potensinya, bukan memaksakan potensinya. Tentu setiap kita punya harapan, anak itu yang bagus ya, yang lulusan pesantren, yang kuliahnya kuliah agama, itu harapan-harapan kita. Tapi sampai pada titik kita tidak bisa memaksakan potensi kita. Imam Malik mengatakan itu kan karena sindiran kawannya kan. Jadi perkataan itu muncul karena surat yang dikirimkan oleh kawannya kepada Imam Malik. Kemudian kawannya ini menegur Imam Malik, wahai Malik, kamu ini imamnya dunia. Hari-harimu sibuk ngajar di Masjid Nabawi. Tapi aku tidak pernah lihat kamu sholat malam, wahai Imam Malik. Ya, kapan kamu sholat malam? Bu, kamu sholat malam toh. Bu, kamu sholat tahajud. Biar apa? Biar murid-muridmu itu ngikut kamu sholat tahajud. Memang pada faktanya Imam Malik itu jarang sekali sholat tahajud. Dan ini kita tidak sedang membicarakan keburukan seorang ulama ya. Justru kita membicarakan kemuliaan seorang ulama. Ya, kemudian Imam Malik menjawab surat itu dengan kalimat tadi itu. Ya, sesungguhnya Allah membagi amal ya sebagaimana Allah membagi rezeki. Setiap kita dikasih potensi. Ya, kata Imam Malik, ada orang yang masuk surga lewat pintu jihad, ada orang yang masuk surga lewat pintu sedekah, ada orang yang masuk surga lewat pintu sholat,
Ada orang yang masuk surga lewat pintu puasa. Ya. Dan kata Imam Malik yang terakhir itu sangat menohok. Kata beliau apa? Semoga amalanku mengajar ilmu ini dapat mengejar ketertinggalan amalannya orang yang bisa bangun tahajud. Masya Allah. Ya. Artinya apa? Hadirin memuliakan Allah, mari kita temukan potensi anak kita. Ya, lihat 160.000 sahabat radhiyallahu anhu yang hidup bersama Rasulullah dan bertemu Rasulullah. Rasulullah SAW tidak meminta mereka jadi ulama semuanya. Bahkan dalam kata Syekh Wahbah Zuhaili ya, kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir beliau, ketika menceritakan peristiwa khutbah apa khutbah wada itu, ya haji wada, maaf, haji wada kan ada khutbah. Lah itu yang datang itu kan sekitar 80.000 sahabat, 60.000 sampai 80.000 sahabat. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, di 60.000 atau 80.000 sahabat itu yang ulama itu bisa dihitung jari, kata beliau. Artinya apa? Rasulullah SAW pun melihat, ya, melihat Nabi itu tidak memaksakan sahabat itu satu frekuensi semua. Ada yang sahabat yang jago dagang, Turrahman bin Auf, ya, kemudian siapa? Tamim Ad-Dari, Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang jago diplomasi, Mus'ab bin Umair, ya. Ada yang jago, yang ulama, ya, seperti Ahlus Suffah, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Ada yang jago strategi perang, Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang jago syair, bahkan dibuatkan mimbar khusus di samping Masjid Nabawi, ya, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha. Sehingga sesuai dengan potensinya. Nah, itulah jawaban mengapa pintu surga itu 8, ada namanya sendiri-sendiri, kata para ulama gitu. Kenapa? Karena Allah itu memasukkan hambanya ke surga itu sesuai dengan potensinya. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu wal kadiminal ghaido wal 'afina 'anin nas, orang yang suka memaafkan, menahan amarah. Ada pintu aiman, ada pintu taubat, ada pintu ridho, orang yang senantiasa menerima setiap takdir ketetapan Allah. Jadi pintu-pintu itulah yang kemudian menjadi potensi amal soleh yang semua orang bisa masuk surga lewat pintunya masing-masing. Ya. Jadi hadirin muliakan Allah, itu mungkin yang bisa juga jadi insight ya. Kapan-kapan mungkin semoga kalau ada waktu yang lain kita bahas khusus ini ya. Jadi salah satu keberhasilan pendidikan orang tua kepada anak itu apa? Orang tua tidak memaksakan potensi kepada anaknya, tapi orang tua berhasil menemukan potensi anaknya dan kemudian mendukung dan melejitkannya. Ya, kalau guru saya di akhir zaman ini, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kalau Anda dikaruniai anak, maka jadikan satu di antara tiga. Satu, jadikan ulama. Ini seperti Bu Rani tadi, pingin anaknya jadi ulama. Jadikan ulama. Ya, karena kita butuh banyak ulama robbani di akhir zaman ini ya, untuk arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya, untuk apa? Untuk melihat yang benar itu benar, gitu ya. Karena hari ini kan abu-abu ya, yang benar dan terlihat benar itu mirip, yang salah dan terlihat salah itu mirip. Ya, jadi butuh ulama. Kalau ndak bakat jadi ulama, jangan dipaksain jadi ulama. Takutnya jadi ulama dolal nih. Jadi ulama yang menyesatkan kalau dipaksain. Kalau ndak bakat jadi ulama, memang kita kan pengennya anak kita hafid 30 juz, ya hafal matan ini, hafal matan itu, kerasan di pondok. Tapi kan ada anak itu yang memang dipaksain nggak bisa jadi ulama. Jadikan yang kedua, jadikan apa? Jadikan agnia. Jadikan agnia, kata guru saya. Ya, jadi kalau ulama tidak jadi, jadikan agnia. Oh, ternyata dia suka berdagang, ternyata dia punya skill desain. Ya sudah, tekuni itu agar dia jadi orang kaya. Orang kaya yang nanti menyokong dakwahnya ulama, gitu ya. Nah, kalau ternyata yang kedua juga tidak terlalu bakat, gitu ya. Jadi ulama tidak bakat, ya. Jadi agnia kok dimodelin orang tuanya habis modalnya, dimodali lagi habis, gitu ya. Minimal jadikan yang ketiga. Yang ketiga, Pak, jadi orang soleh. Ya. Jadi orang soleh, mau aktivitas apa, yang penting soleh kan. Yang penting soleh ya. Nah, itu salah satu ikhtiarnya ya, masukkan pesantren. Ya, kita ini lihat, misalnya di pesantren saya, Darussaada itu, alumni, database alumninya itu sudah sampai 6.000 atau 7.000 itu. Tidak semuanya jadi ulama. Ya, ada yang jadi usahanya apa, ada yang usaha ban impor, ada yang usaha macam-macam, ada yang usaha desain, ada yang lettering, ada yang masya Allah.
Dan saya lihat satu kesamaan pesantren, anak-anak pesantren itu ketika lulus dari pesantren, ya setidaknya apapun aktivitasnya, dan semoga Allah menjaga ya para alumni, menjaga para asatidzah dalam keimanan. Satu aktivitasnya bermacam-macam, tapi satu kesamaannya Pak, mereka sholatnya masih teratur, ya mereka masih istilahnya masih mau dengarkan nasihat, ya yang itu tidak dimiliki oleh banyak banyak orang ya. Jadi ya kalau kalau kita punya anak ya setidaknya tiga itulah, walaupun nanti mungkin ada pilihan-pilihan yang lain ya sesuai potensi. Ya, setidaknya yang ketiga jadi anak, jadi orang soleh lah. Apapun aktivitasnya yang penting soleh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah jawaban-jawabannya sudah luar biasa, mewakili pertanyaan-pertanyaan telah disampaikan pada kajian di malam hari ini. Insya Allah kita cukupkan karena memang sudah melebihi dari waktu 15 menit yang disediakan. Sebelum saya tutup, mungkin di sini kita bisa sampaikan kembali rangkuman dalam kajian pada malam hari ini secara singkat. Intinya adalah bahwa cita-cita besar kita bersama selaku orang tua adalah berhimpunnya kita dengan anak keturunan kita di surga nanti. Ya, oleh karena itu caranya adalah tiga sesuai inti kurikulum pendidikan. Yang pertama, orang tua harus memberikan teladan. Kemudian kedua, orang tua memberikan makanan yang halal untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah orang tua senantiasa mendoakan anak-anaknya semuanya ya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan yang paling utama adalah kita bisa mempraktekkan dan berusaha menjadi orang tua yang berhasil dengan memiliki anak-anak yang sesuai kita harapkan. Untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada khususnya pemateri Al-Ustadz Umair Khas dan juga seluruh peserta yang telah hadir. Apresiasi yang besar dari kami Pondok Pesantren Al-Mu'tafidah Hifdhul Quran atas partisipasi aktif antum semuanya. Semoga waktu yang diluangkan menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tadi juga Ustadz Umair sudah ada clue ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada pembahasan khusus ya tentang beberapa cara melejitkan ya potensi anak ya, karena setiap anak diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, informasi kajian di bulan Oktober akan disampaikan kemudian ya, belum bisa dipastikan tanggalnya berapa dan juga temanya apa, tapi insya Allah kita akan senantiasa istiqomahkan, mudah-mudahan tidak ada kendala ke depannya. Dan acara terakhir adalah penutup ya. Sebelum nanti kami juga akan share untuk informasi link absensi kehadiran. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kesalahan mulai dari awal hingga akhir ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya beristighfar. Dan juga untuk keberkahan acara kita, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis sebagai penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ustaz. Kami dari Pesantren Al-Mu'tafidah Quran mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Kami persilakan kepada Ustadz jika akan meninggalkan ruang Zoom ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan semua hadirin, ayah bunda, asatidzah, ustadzat, semoga Allah meridhai kita. Amin. Allah jaga dalam keistiqomahan dan dalam keberkahan. Izin terlebih dahulu, semoga Allah pertemukan dalam kesempatan yang baik. Semoga ini bukan pertemuan pertama, kalau ini pertemuan semoga ini bukan pertemuan terakhir ya. Kalau ini pertemuan terakhir, ditunggu Ustaz di Tasikmalaya Ustaz. Semoga pertemuan berikutnya di Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada usul bulan depan di tanggal 10 bulan 10 katanya, supaya mulai diingat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan 10 selalu 10 Oktober itu di hari Jumat ya, walau alam ya, tapi nanti kita rapat dulu.
Oh ya, untuk yang hadir pada Zoom meeting ini silakan bisa dilihat link absensi kehadiran di chat ya. Ini berlaku juga untuk alumni, silakan alumni untuk mengisi ya. Jika posisinya sebagai alumni ataupun mungkin jika ada yang bukan selaku alumni ataupun ustadz maupun wali santri juga ada untuk posisi sebagai yang lainnya. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas semua partisipasi aktifnya. Oh ya, mohon maaf mungkin tadi ada sedikit kendala ya tentang limit peserta yang hanya 100. Ini ada sedikit kesalahan teknis. Jadi saya sebetulnya order itu untuk Zoom kapasitas 300 orang. Tapi qadarullah ternyata ketika sudah berjalan kok 100, ternyata dari pihak providernya juga sudah menyatakan ada kesalahan dan mengirim link baru, tapi kan kajiannya sudah mulai, jadi tidak mungkin kita langsung berpindah begitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan jumlah peserta pada kesempatan malam hari ini, tapi saya lihat tadi sudah maksimal sampai 100 peserta. Itu pun setelah saya meminta beberapa asatid yang ada di sini untuk bisa mundur dulu ya, memberikan kesempatan kepada wali santri yang ingin bergabung. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Ilaliko, insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kepala Sekolah. Siap, ada Ustadz Subarjo. Insya Allah. Komplit alumni, alhamdulillah hadir, luar Ya. biasa. Ya, alhamdulillah berkah insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah, Dad. Ya, insya Allah Ustaz. Kepada ketua alumni nih harus terus di-share ya apa namanya nih brosur-brosurnya nih ketua alumni Ustaz Azka itu diingatkan Pak ketuanya itu nanti insya Allah akan apa namanya nih akan segera dirilis ya di grup untuk brosur, link dan lain sebagainya. Kemudian diinformasikan lagi untuk semuanya bisa dilihat di link YouTube-nya Babeh Tarsum. Itu ada apa namanya nih? Ada beliau Babeh Tarsum ini memberikan membuat konten ya, konten di pesantren. Nah, bisa dilihat nanti ini sudah 2 video sudah masuk. Alhamdulillah. Begitu, Ustaz. Ya, silakan yang belum meninggalkan jangan lupa link ininya, link absensi ya. Alumni silakan juga mengisi link absensi. Ya. Yang sudah boleh meninggalkan ruang Zoom. Tafadhol. Abu Arfa Damang. Alhamdulillah ada Ustadz Juhdi. Alhamdulillah nih. Mantap. Ada Ustadz Ridho Rijal. Nah, siapa lagi nih? Ada Ustadz Apwa. Nah, ada pedong anak ya.
Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah Zoom selesai langsung ada yang daftar nih. Alhamdulillah, ya alamin. Luar biasa, mantap. Berarti masuk ke dalam program ini saja. Ya, Berapa ya, itu? 25%. Berapa? ya, 25%. Yuk, Wah, subhanallah. 99. 25%. Oke, Hazki daftar 25% ini. Dapat diskon. Mana Ustadz Ibad nih siapa nih? Alumni Ustadz. Ada Ustadz Yandi juga. Lah. Pak Kades, kumaha? Damang Pak Kades. Ada Muhammad Taufik, alhamdulillah. Ustaz Taufik ya ini. Ada mau Ilham dari Bandung, alhamdulillah. Syukran. Izin live Ustaz ya, yang PAT. Ya, tafadhol, silakan, Ustaz.